Yo Melva, silakan. Mau nanya apa? Pak, nasabah saya kan PAA, terus punya UP 4M, link term ya, minta di cover sampai usia 85. Terus dia punya PPH plus, nggak mau ikut repricing kemarin, jadi dia tetap bertahan dengan manfaatnya sekarang. Di cover sampai usia 85. Ini kan masalahnya mahal banget Pak, dan dia cuma bayar COI, karena dia udah ngerti investasi. Dia bilang, saya nggak mau taruh di sini, pokoknya saya pakai di instrumen lain. Saya udah jelasin Pak, dengan berbagai pokoknya yang udah Bapak pernah ajarin ke kita kan, tetap kekeh dia mau bayar COI, COI doang, top up. Nah, saya lupa kalau saya nggak bilang, oh ya sebenarnya setiap top up kena 5%. Saya belum bilang tuh Pak, aduh saya takutnya dia marah gitu kan Pak ya. Tapi kan saya harus kasih tahu ya kan Pak, terburuknya. Nah, berarti karena ini UP gede banget di Pak 4M ya kan, dan dia pernah waktu itu tanya saya harus bayar berapa sebenarnya sampai usia 85. Pada saat itu Pak, saya belum ada gambaran, belum pernah ngerti itu harus berapa, bayar berapa gitu kan, di depan sana gitu kan. Nah sekarang sudah ada PSS Pro, sudah ada Perwarisan, Pranugrah, jadi saya bisa kasih bilangnya apa ya, perbandingan gitu loh untuk dia di PA ini gitu loh Pak. Nah waktu itu Bapak juga udah pernah ajarin kenaikan OP jiwa itu tiap tahunnya berapa ya kan, saya jadi paham ya kan Pak. Nah maksudnya pertanyaan saya adalah, saya harus ngomong apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Itu kan pilihan dia. Oke, kalau Bapak mau top up untuk bayar biaya asuransi, nggak apa-apa. Yang penting concern kita itu kan satu, Pak. Insurance-nya tetap jalan. Nah, kenapa saya menyarankan Bapak membayar premi? Karena supaya ada saldo ini yang terus, kan kita pakai level premium, jadi kelebihan itu akan menutup ke depan. Tapi kalau Bapak merasa bisa ngelola uang itu sendiri kelebihannya, it's okay. Sepanjang tadi ini tetap tercukupi. Nah, yang menjadi concern saya, yang harus saya jelaskan ke Bapak, mungkin Bapak juga paham, tapi tetap harus saya jelaskan, biaya asuransi ini setiap tahun akan naik. Akan naik, dan kita kalau bayar COI harus siap dengan itu. Kalau Bapak sudah tahu dengan itu, no problem dengan bayar itu. Gitu, Melva. Saya harus presentasiin angkanya gak Pak, yang kenaikan yang Bapak bilang? Ini, sekarang dia umur berapa? 47. Oke, 47. Sekarang kita perkirakan aja, 47, COI-nya berapa, perkirakan aja. Anggap aja naiknya UP, tadi kan naik usia 40 ke 50 itu sekitar berapa persen? 9% ya? Nah, itu anggap aja naik 10%. Oke. Sampai usia berapa? Lalu PPH itu naik berapa persen tadi, katakanlah 6%. Sampai usia sekian. Contoh ya Pak, usia Bapak sekarang, nanti 10 tahun lagi, dia akan menjadi ini, kira-kira. Nah, Bapak harus siap dengan itu. Oke. Itu. Dan untuk setiap ini Pak, setiap kali kita top up, itu kan dia, walaupun itu bayar biaya asuransi kan tetap anggapannya top up. Itu ada biaya awal 5%. Saya kasih tahu ya Pak, biarpun nanti dia bilang, kamu nggak bilang sama saya dari awal Mel. Nah, saya kan nggak tahu Bapak mau top up. Oke. Kan Bapak di depan waktu ambil, kan nggak ngomong mau top up. Iya, saya udah nawarin, iya betul Pak. Oke. Saya nawarkan bayar premi itu tujuannya supaya untuk hemat, atau Bapak bayar premi misalkan berapa bulan sekali gitu. Tapi ini perlu saya omongkan ya. Oke. Kalau orang itu merasa pinter ngelola uangnya sendiri, itu lebih bagus menurut saya, kamu nggak pusing. Iya betul. Jago Pak, dia sama kayak Bapak di properti. Oh, jauh gimana maksudnya? Jago sama kayak Bapak. Enggak lah, saya belajar memaksimalkan. Oke ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sebentar aku tangan cas ini habis ya baterai ini. Oke, next siapa? Itu ada Temufung ya? Iya Pak Han. Oke, mari silakan. Pak, saya mau konfirmasi aja Pak Han. Tadi kan Pak Han bilang kalau PNG itu bagusnya maksimal untuk UP-nya kan 75 tahun ya. Namanya supaya kita bisa kendali ya. Oke. Terus tapi kan itu berkorelasi dengan kalau kesehatan kan bagusnya di PNG kan. Karena jangka panjang itu. Tadi akan ngikutin ya Pak ya. Ya gini. Kalau
kalau kita yang saya maksud UP itu sampai 75 itu UP yang gede, yang serius memang beli untuk UP gede, misalnya berapa M. Kalau UP minimal 100 juta sih nggak ngefek apa-apa, tetap seperti nggak apa-apa. Ya mas, jadi artinya untuk uang umur asuransi dasar itu idealnya ngikutin dengan kebutuhan PPH. Ya, harus karena nggak bisa. Ya. Karena saya nggak bisa. Iya gitu. Cuma yang tadi kalau UP-nya serius, ngambilnya UP serius. Nah itu saran saya kalau yang seumur hidup ya ambilnya tradisional. Yang tradisional dipisahin gitu ya. Oke, thank you Pak. Kita pusing ya, nah gitu. Ya, mari. Jelas ya Ci ya. Oke, next tadi Ana ya. Ana. Mari Ana. Iya Pak Han. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Misalnya satu, ada nasabah saya itu dia sangat kritis ya Pak Han. Setelah tahu ada PSS Plus Pro, dia rada marah gitu. Kenapa nggak dikasih tahu dari awal gitu? Nah, sedangkan dia ngambil apa sekarang? PPH Plus coach, Pak Han. PPH Plus, terus kayak gitu. Kan usianya sudah mau 60. Dia mau rubah nih ke PSS Plus Pro. Kan dia udah ada katarak. Terus pernah waktu itu biopsi di Penang, tapi ternyata oke, nggak masalah. Nah, saya kan takut ada masa tunggu itu loh, Pak Han gitu loh. Jadi ya saya sih senang-senang aja kan, misalnya dia berubah ke PSS Plus Pro, kan kita jadi dapat api baru gitu ya Pak Han. Tapi saya tuh takut kalau dia tiba-tiba sakit gitu loh Pak Han, atau gimana gitu. Jadi saya mumet sendiri. Dapat komisi berkelanjutan. Nah kemudian dia juga punya cucu, kan saya bikinnya PPH Plus yang lama Pak Han. Nah PPH Plus Pro yang saya pertanyaan, dia waktu itu bilang itu cucu saya waktu itu apa gitu. Jadi dia pengennya tuh tutup terus buka PSS Plus Pro. Yang pertanyaan saya tuh, saya kadang-kadang kalau kayak gitu tuh suka takut Pak Han, kalau misalnya tiba-tiba belum setahun sakit kayak gitu tuh, saya gimana ya Pak Han? Oke, yang kita harus lakukan adalah kita memberikan edukasi. Ibu, memang ini ada 2 pilihan. Ada yang PPH seperti yang sekarang diambil, ada yang PSS. Bedanya apa? Bedanya kalau ini tuh tahunan, setiap tahun naik preminya. Kalau yang ini preminya tetap. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut Ibu, saya ingin tanya, Ibu itu asuransi kesehatan ini butuh hanya untuk masa 5-10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau untuk jangka yang panjang, mungkin sampai tua itu. Nah kalau Ibu misalnya pengen yang katakanlah 5 tahun saja, habis itu nggak punya asuransi kesehatan, nah yang PSS ini lebih cocok. Kenapa kalau ini ada PSS? Perlu saya kasih tahu, dulu nggak ada Bu. Dulu hanya ada yang ini, tapi ketika terjadi pandemi, orang itu membutuhkan kesehatan, tapi daya belinya turun karena banyak yang di PHK, income-nya turun, maka perusahaan membuat yang ini. Ini tuh sesuatu untuk jangka pendek. Idenya orang kalau sudah mampu, dia pindah ke yang ini, karena ini lebih baik untuk jangka panjang. Kenapa? Karena ini menyediakan sistem buat nasabah, supaya apa? Dia nggak harus bayar premi naik, tapi preminya tetap sama terus. Karena kita bisa bayangkan ketika ini preminya naik terus pada usia tua, masa kita makin tua preminya makin mahal, bayarnya memang makin mahal karena risikonya lebih tinggi, makin tinggi. Tapi apa ya kita ini, perusahaan menyediakan sistem yang membantu nasabah supaya dia tetap sama. Ini buat yang membutuhkan asuransi kesehatan untuk masa yang panjang, bahkan seumur hidup. Nah kalau Ibu mau pindah, bisa nggak? Sangat bisa. Tetapi saya sebagai yang tahu, saya kalau boleh memberikan penjelasan dulu, bukan melarang. Satu, ketika Ibu pindah, manfaat yang ada di sini itu udah nggak berlaku. Ibu harus mengulang masa tunggu. Yang kedua, kondisi yang Ibu sudah cerita mungkin nggak di-cover di sini. Ketiga, secara premi Ibu bayar lebih mahal. Ibu bayar lebih mahal. Kenapa?
Ya karena ini kan setiap tahun naik. Dan yang lebih parah nanti kalau sudah usia lanjut, makin mahal, lebih tinggi dari premi yang sekarang, kita nggak mampu bayar lagi. Maaf ya Bu, bukan mengecilkan, tapi ini realita yang banyak terjadi. Ini memang banyak terjadi. Term insurance itu kelemahannya itu. Ketika makin tua, preminya makin tinggi, orang nggak mampu bayar. Berhenti dong. Nah, saya nggak mau itu terjadi pada Ibu. Maka saya tawarkan yang ini, karena saya tahu ini untuk jangka panjang, bahkan seumur hidup. Gitu. Nah, pilihan yang lain ya, kalau dia memang kekeh seperti itu, ya kita tanya, kenapa Ibu berat dengan preminya? Kalau Ibu berat dengan preminya bisa diturunin, servernya dikurangi. Nah, langkah terakhir, kalau dia nggak mau, yang ini tetap aman buat dia, Ibu bayar coy-nya aja. Nanti kita lihat coy kan lebih murah dari premi kan. Nah ini buat, tapi kalau dia tetap nggak mau, ya terserah kamu, aku ngomong perjanjian loh, Bu, tak tulis semua loh ya, kamu terserah itu, gitu ya. Baik. Ya jelas ya. Ya. Tenang aja, kalau kita niatnya baik, yang penting kita sampaikan dengan jelas. Ya orangnya kalau bisa mikir harusnya ngerti niat baiknya kita. Iya, saya udah jelasin kan, udah kasih lihat tuh tabel premi. Kasih data yang tadi itu loh, kasih data yang tadi tabel itu loh, ini Bu makin mahal itu loh, ya. Atau tabel coy PSS kan makin mahal tuh ya. Karena ini coach kan, karena ini Pahan karena naik premi itu kemarin dia bilang nanti kan siapa yang jamin tahun depan berapa tahun lagi nggak naik gitu loh Pahan. Nah, PSS pun juga sama Bu, akan kena repricing sama, itu terjadi pada semua. Kalau Ibu berat repricing ya nggak usah naik premi, tapi harus bisa bayar coy-nya. Itu udah lewat dari 3 tahun kan? Ya udah lebih. Udah tenang aja, harusnya bisa dihandle ya. Ya, terima kasih Pahan. Ya, makasih. Ini saya urut dari atas di monitor saya ya. Monitor saya ini Sabtiani. Pak Han, maaf satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Juga, saya punya nasabah limpahan. Dia itu kan dananya tuh ada sekitar 360 jutaan Pak Han di equity. Nah, tadinya itu sempat 400 jutaan Pak Han. Nah, ini apa saya ketemuin nasabahnya minta dia rubah ke rupiah cash fund itu Pak Han? Nah, ini aku nggak bisa jawab ini. Karena harus ada data yang aku nggak bisa jawab, sorry. Takutnya saya keliru kalau jawab ya. Iya, baik Pak Han. Termasuk I'm sorry tadi, harus ngecek datanya. Ini ada ikut nggak yang I'm sorry? Nggak ya, kayak ikut ya? Sempat ikut? Ikut Pak Han dulu. Ikut ya? Harus ada datanya, baru saya bisa ngomong. Kalau itu takutnya keliru aku nanti ya. Tapi memang kalau orang itu ingin melindungi, takutnya gini loh, dioper ke cash fund, tiba-tiba naik. Iya. Jadi saya nggak berani ngomong dulu ya, takut salah ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Han. Nah, oke, mari Sabtiani, silakan. Selamat malam. Malam Pak Han. Ya. Pak, aku case yang ini Pak, waktu awal masuk Dijen itu kan ada Pro-Edu Protection Plan ya Pak. Oh iya. Nah, terus saya kan ada satu nasabah di sana Pak. Memang kan bingung nih plannya gitu kan. Nah, ini apakah dipindahin ke cash and bond juga nggak Pak? Dia mulai waktu 2017 gitu. Nah, sedangkan ada nilai tunai untuk pendidikan, ada UP jiwanya juga kan di situ. Terus ada yang memastikan uang kuliah tetap ada sampai usia 17 tahun. Nah, itu kalau yang cash untuk Pro-Edu gimana ya Pak? Bagus ya. Dari data tadi, kan dia bayarnya berapa tahun ya? Dia mulai di 2017, berarti sekarang sudah 6 tahun ya Pak. Rencana bayar? Waktu itu anaknya usia 5 tahun, berarti kan rencana pembayaran tuh 12 tahun ya. Oh ya, sisanya ditempatkan di cash and bond aja. Yang kemarin yang itunya juga langsung dioper juga nanti gimana? Yang itu dilihat momennya, lihat. Nah, ini mesti lihat case-nya ya. Coba dilihat saldonya berapa, kemudian coy-nya berapa, kemudian sisa uang yang belum dibayarkan berapa, supaya nanti bisa ditentuin ya. Yang jadi kendala itu ketika mindah-mindah itu, kita harus mempertimbangkan dengan masa-masa. Sekarang itu masuk apa? Equity ya? Equity, Pak. Nah, equity itu memang dari 2017 sampai sekarang itu, tadi kita lihat data, dia nggak terlalu mengesankan gitu ya, rendah gitu ya. Cuman
mesti dilihat gini, coy-nya berapa, itu penting banget. Karena dari coy berapa, kemudian berapa saldonya, itu akan mempengaruhi keputusan kita ya. Kalau misalkan coy-nya itu kecil, preminya cukup gede, mungkin kita diemin aja nggak apa-apa, karena kan digerusnya cuma dikit. Ya. Tapi sisanya dioper ke cash and bond. Tapi kalau ternyata coy-nya itu gede, dibandingkan dengan premi, dibandingkan dengan saldo, nah itu yang riskan. Kita harus ngomong sama klien, mungkin itu harus bisa dipindahkan ke yang stabil ya, cash and bond tadi. Oke, coy-nya itu ternyata misal gini Pak, preminya 1 juta gitu kan, coy-nya 500. Nah kalau setengahnya kayak gitu, enggak, 300 itu besar ya, jadi pasti 30% di bawahnya gitu. Nah, tapi kembali semua pilihan-pilihan itu kita harus ngomong sama klien, pertimbangannya, kemudian kita menunggu. Jadi itu keputusannya klien, bukan keputusan atau kemauannya kita gitu ya. Mungkin langkah pertama yang kita bisa kerjakan adalah yang premi baru itu redirection aja ke cash and bond. Itu langkah awal pertamanya, nanti sambil kita lihat. Teman-teman juga jangan terlalu reaktif ya, supaya nanti nggak malah keliru ya. Jadi mesti lihat, makanya tadi saya nggak berani jawab kalau tentang polis itu harus lihat data benar-benar. Ya, tapi untuk yang ini sementara ya, yang sudah ada tetap, tapi yang premi barunya dipindahkan ke cash and bond. Supaya ada balancing juga. Pakainya redirection berarti ya? Iya, redirection. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Han. Ya, oke. Next, tadi saya lihat Siska itu angkat tangan tapi turun sekarang, udah capek. Siska mau nanya apa? Ya kurang lebih kayak teman-teman sih Go. Jadi misalnya gini, ada nasabah itu yang kita penempatan investasinya itu. Ada monitornya biar kelihatan Siska yang mana. Aduh, udah hilang alisnya soalnya Go. Iya. Udah hilang. Aku jadi ingat teman SMP laki-laki alisnya hilang ya. Kalau Duyul waktu SMP dikerak ya. Oke. Jadi ini kan polis-polis lama itu kan udah kadung di equity nih kok. Nah, jadi kalau kita lihat kinerja investasinya untuk yang di equity itu kan minus dibandingkan dengan yang cash fund kan ya kok. Nah, ini kita harus redirection atau gimana ya? Terus kemudian kalau misalnya ada police major dia upgrade manfaat, terus kemudian porsinya kita tetap harus kasih tambah. Karena ini polis pindahan gitu loh, Bu. Jadi dia tanpa saver, tapi nilai tunainya ada sekitar 200 jutaan. Terus ya berarti yang berikutnya ini dia major, upgrade manfaat. Nah ini harus dipindah lagi ke cash fund atau gimana ya, Bu? Bingung sedikit. Aku rada angel ya jawabnya. Harus ada datanya di Siska. Nanti kalau ditiru. Gini, yang tadi pertanyaan dia gini ya. Kalau saya nggak pernah cari limpahan, tapi misalkan saya mau bantu orang itu minta tolong untuk pindah ke saya, tapi dengan perjanjian polisnya nggak tak apa-apain. Itu satu. Okay. Kalau dia, tapi aku minta tolong, ada yang jadi itu, tak apa-apain semuanya, dimulai dari nol. Artinya, saya minta nilai tunai ambilin semua, lalu ini saya ubah semua, kita mulai dari nol, kayak Pertamina. Supaya itu bisa menjadi tanggung jawab saya lalu. Tapi kalau aku ubah dikit-dikit, wah itu nanti bisa salah paham. Nangkap ya? Jadi kalau mau diubah, Pak ini kan Bapak limpahan, saya tuh mau bantu Bapak, tapi saya nggak bisa atau nggak berani ngubah apa yang sudah dibikin. Karena kan saya nggak tahu dulu kayak apa, dan kalau saya ubah-ubah nanti nggak cocok gimana. Tapi saya akan berani bertanggung jawab dalam artian ini akan saya lihat secara penuh. Cuma ini harus dirombak semua. Caranya apa? Dianggap dari nol. Nilai tunai Bapak ambil semua. Nanti kita desain dari awal sesuai saran saya. Nah itu kamu ubah, masukin cash fund semua. Ini dirubah. Saving bagus. Nilai tunai ambilin mulai dari nol tahun pertama. Oh, oke, I see. Betul ya? Dengan asumsi clean cash loh. Iya. Oh enggak, gini, sorry.
clean case pun nggak apa-apa, tapi yang saya maksud, tentu saja kita harus smart ya. Pertahuan-pertahuan jangan diubah. Tetap aja yang diubah total tuh komposisi preminya. Oh iya, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah, ngerti ya maksudnya ya? Nah, Iya, dia jelasin kok, tetap takutnya dilihat. nanti mereka rubahnya semua lagi. Oh jangan, dilihat case by case, harus smart, yang harus bisa mencerna yang tak maksud. Jadi case by dilihat ini, oh ini, gitu. Tapi jangan rubah sepotong-sepotong, nanti kamu malah kena getahnya. Ya. Ya. Jadi komposisi savernya itu kalau misalnya aku merubah, jadi nilai-nilai tak suruh ambil dulu semua, Ya. terus kemudian saya merubah dari awal, tapi savernya sedikit gitu loh kok, 30%. Savernya kamu kasih 50 nggak apa, yang penting dana nih di cash fund Oke kok, ya. dari awal. Buat dia juga untung. Kenapa? Dia nggak harus bayar akuisisi dari awal kan? Ya. Itu ya. Nah, kalau Oke. dia sehat, semuanya sehat baik-baik saja. Nah, misalkan PPH, lu Bapak kok sampai 65, padahal Bapak perlu nggak lebih panjangin. Itu bisa diatur gitu loh. Cuma kalau misalkan UP-nya sekarang sekian, mau ditambahi gitu kan. Nah, mesti dilihat kondisi, ya lihat kondisinya. Kalau orang itu misalkan nggak sehat atau gimana, mau nambah ya jangan di situ. Buka polis baru untuk tambahannya. Jadi mesti dilihat keseluruhan. Tapi message-nya adalah jangan rubah polis punya agent lain, sepotong-sepotong, nanti kamu malah kena masalah. Karena kan kita nggak tahu dulu desainnya seperti apa. Kalau mau ya kita dari nol, bayar dari awal, yang ada diambil, nilai tunainya kita desain dari awal. Gitu. Itu yang saya lakukan. Ya. Oke Udah, ya. kok. Wes, kamu jadi enak udah. Kalau memang kamu yang desain dari awal kan oke ini. Kalau ada itu ya kamu kan jadi ngerti ya. Kok satu lagi kok, sorry. Tadi UP-nya dia itu di awal itu ada 500 juta gitu loh kok. Nah kalau tadi tak liatin hitungannya Koko tadi itu kan joinnya kan juga cukup besar gitu loh kok. Mending tak cilikan jadi 100, terus tak bikin terpisah sendiri gitu loh maksudnya. Itu ya kok ya. Jangan Ya kok. jangan. Perlindungannya sudah ada, iso jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Yang tadi saya coba itu ininya apa komposisinya, jenis dana investasinya, bayar gitu. Tapi yang ada iso aja dikurangi, ditambah boleh, dikurangi jangan. Oke, aku paham kok. Oke. Soalnya kan sayang dia dikurangi, kecuali dia sing minta. Itu pun kita harus nanya gitu kan. Ya. Kok kalau misalnya ada polis-polis yang sudah lama ya, zamannya PGB terus masih juga ada PAA, tapi orang itu kan masih rutin bayar. Rutin bayar itu frekuensi bayarnya itu masih bulanan gitu loh kok. Tapi memang masih di equity semua gitu loh kok. Nah, itu apakah kita Redirection wae. Itu punya kamu, dari awal punya kamu. ya punyaku. Memang desain Di redirection ke cash one aja, saldonya biar tetap situ. Sambil lihat keseluruhan ya, ini nggak bisa jawab. Nek sing tadi kayak seperti Ani, yang kami baru aja di redirection supaya lebih ada komposisi yang nggak terlalu volatile. Ya. Oke kok. Oke. Ya. Sama cek premi berapa coy-nya perbandingannya. Nek coy-nya tinggi banget itu lain loh. Nanti mesti dilihat ngomong sama kliennya. Ya. Ya. Oke kok. Ya, thank you kok. Ya. Oke.